Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan rencana aksi daerah percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Provinsi Bali tahun 2022-2026 dan sekarang Bali telah melangkah sebagai provinsi yang bertransisi ke penggunaan transportasi rendah karbon. Kita pengen anak cucu kita bisa lihat langit yang biru. Karena ramah lingkungan. Mengurangi kebisingan. Salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara. Kendaraan listrik itu lebih efisien. Semakin banyak penyerapan tenaga kerja bagi teknisi lokal kendaraan listrik. Untuk mengurangi polusi kendaraan. Hemat biaya secara jangka panjang. Untuk mengurangi tingginya konsumsi BBM. Agar terciptanya pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan dan hijau. Efisiensi waktu. Pemerintah Provinsi Bali telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui wacana transisi ke kendaraan bermotor listrik. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, pemerintah Provinsi Bali kini telah meluncurkan rencana aksi daerah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kini menjadi salah satu strategi Bali, sehingga Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Pergub KBLBB. Dengan beralih menggunakan kendaraan listrik, kita juga akan membantu mengurangi tingginya konsumsi BBM di kondisi harga minyak yang sedang tidak stabil saat ini. Sekarang mungkin saat yang tepat, karena melihat harga BBM yang melambung mulai tinggi, bagi kami itu menjadi masa yang baik untuk mulai menyebarluaskan pemanfaatan energi terbarukan. Untuk transportasi pribadi yang bersifat jarak dekat, ataupun komunitas-komunitas maupun untuk kebutuhan bisnis, dan salah satu yang sedang kita galang sekarang adalah kendaraan listrik yang bisa disewakan. Jadi secara perekonomian, secara bisnis bisa berjalan dengan baik. Tema Maju Bangkit Bersama. Bali bisa menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali oleh masyarakatnya. Menjadi contoh untuk daerah lain bahwa penggunaan kendaraan listrik selain ramah lingkungan juga tidak mengeluarkan polusi suara. Kita tahu sendiri alam Indonesia khususnya Bali itu cukup bagus. Sayang kalau dirusak dikarenakan emisi gas buang. Penggunaan kendaraan listrik itu sangat dianjurkan. Karena satu, mengurangi polusi, dan juga untuk pemakaian sehari-hari itu lebih efisien. Motor listrik juga paling efisien dari sisi perawatan. Tidak perlu mengganti oli, bahkan untuk mengganti kampas rem aja hanya 1 tahun sekali. Kendaraan listrik dengan daya baterai 3 kVA yang dapat dipergunakan untuk jarak rata-rata 30-40 km. Sekali isi daya setara dengan 4.500 menggunakan listrik di rumah. Penyewaan kendaraan listrik dapat menjadi salah satu pendorong permintaan akan kendaraan listrik di Bali. Hal ini disebabkan oleh pengguna terbesar selain masyarakat adalah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Itu kita penggunanya ada dua. Yang pertama turis atau wisatawan yang datang ke Bali, mereka nggak punya kendaraan, jadi dia datang pasti perlu motor untuk transportasi. Nah, kita tawarkan yang lebih ramah lingkungan, nggak ada polusinya gitu. Yang kedua, biasanya itu online driver. Nah, itu mereka kan setiap hari itu banyak keliling-keliling gitu. Jadi daripada mereka menghasilkan mungkin lebih banyak polusi gitu, kita tawarkan juga online driver ini menggunakan motor listrik yang tidak ada polusinya. Dengan adanya penerapan kendaraan listrik, harapannya banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik konversi. Sehingga jumlah kendaraan di Bali tidak bertambah banyak dan bisa mengurangi kemacetan. Masyarakat tidak harus membeli kendaraan baru untuk bisa beralih ke kendaraan listrik. Mengkonversi kendaraan yang dimiliki merupakan langkah penting dari elektrifikasi kendaraan yang bisa kita mulai dari Bali. Sebagai upaya transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, Sekolah Kejuruan melakukan inovasi melalui pembuatan kurikulum penunjang
bekerja sama dengan pabrikan, dealer, dan bengkel kendaraan listrik sebagai tempat magang siswa. Tujuannya nanti ketika lulus dari sekolah, sudah siap untuk menghadapi dunia kerja dan membantu masyarakat, khususnya untuk memaintenance sehingga mengembangkan kendaraan listrik di Bali lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya, kewajiban kitalah untuk mendukung upaya positif tersebut. Harapannya akan memberikan dampak environment yang lebih luas lagi. Sehingga masyarakat, terutama di Bali, dapat merasakan udara yang lebih bersih dan biaya transportasi yang lebih murah. Kendaraan listrik menawarkan sebuah solusi bagi wisatawan yang ingin mempergunakan motor listrik, di mana wisatawan yang menyewa motor listrik akan lebih hemat jika dibandingkan dengan mereka penyewa motor BBM. Perubahan adalah keniscayaan. Jadi semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil, kita harus memulai memikirkan penggunaan energi alternatif. Contohnya ya penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan yang sangat ramah lingkungan. Harapannya pasti ya Bali bisa menuju Green Island gitu, pariwisata juga pariwisata yang berkelanjutan yang menghasilkan emisi seminim mungkin gitu. Jadi yang bisa kita jual di Bali ini adalah sustainable tourism, pariwisata yang memiliki etika yang baik. Dengan harapan nanti banyak masyarakat Bali yang bisa merasakan dampak langsung dari adanya transisi kendaraan listrik ini, mulai dari penyediaan lapangan kerja dan juga ahli teknologi. Setelah Bali mulai menerapkan banyak kendaraan listrik di sini, secara polusi udara pasti sangat berkurang. Kemudian paling penting juga polusi suara, itu akan sangat berkurang. Sehingga apa yang ingin diidam-idamkan wisatawan kalau Bali sebagai tujuan wisata, kesunyian dan ketenangan dan alam yang lebih, udara yang lebih bersih, itu pasti menjadi nilai jadi lebih tinggi lagi. Harapannya agar perekonomian Bali cepat pulih dan semakin kuat, masyarakatnya makmur dan kuat menghadapi tantangan, alamnya tetap terjaga dan lestari, udaranya tetap bersih.